Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Hendriana dengan NIM C1C022061 akan menjelaskan tentang materi perpajakan, yaitu dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual atau nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak tambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ada dua, yaitu penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan, yaitu penghasilan netonya. Dan yang kedua, penghasilan kena pajak bagi wajib orang pribadi, yaitu dari penghasilan neto dikurang PTKP. Penghasilan neto ini didapat dari penghasilan bruto yang dikurang biaya yang diperkenankan UU PPh. Selanjutnya ada pengertian biaya. Menurut ilmu akuntansi, pengertian biaya adalah nilai pengorbanan terhadap proses produksi atau suatu produk yang dinyatakan dalam bentuk satuan atau berlakunya harga pasar. Jadi sebenarnya biaya adalah besaran dana dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau jasa. Beban pengeluaran tersebut mencakup seluruh kebutuhan proses produksi hingga pemasaran. Sedangkan dalam konteks perpajakan, biaya terbagi menjadi dua, yaitu deductible dan non-deductible expense. Deductible expense adalah biaya yang diperbolehkan secara pajak untuk mengurangi penghasilan bruto. Di dalam laba rugi tentunya terdapat pendapatan, HPP, dan rincian biaya lainnya. Dan secara pajak, biaya-biaya tersebut ada yang boleh dibiayakan dan yang tidak boleh dibiayakan. Apabila ada komponen biaya yang bisa dibiayakan, akan membuat penghasilan bruto berkurang dan otomatis membuat perhitungan pajak lebih rendah. Dan non-deductible expense kebalikan dari deductible expense, yaitu biaya yang tidak diperbolehkan untuk dibiayakan atau dibebankan, yang artinya tidak boleh mengurangi penghasilan bruto secara pajak. Selanjutnya ada biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kedelapan, piutang yang nyata dan tidak dapat ditagih dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ke-11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya telah diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT tidak boleh dikurangkan 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Ketiga, pembentukan atau pembukaan dana cadangan dengan beberapa pengecualian. Dan keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan aturan dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan yang dikecualikan dari objek pajak, kecuali sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Kedelapan, pajak penghasilan. Kesembilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kesepuluh, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya ada materi tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam penghitungan PPh Pasal 21, PTKP berfungsi sebagai pengurangan penghasilan neto wajib pajak atau WP. PTKP ini bisa dikatakan sebagai dasar untuk penghitungan PPh Pasal 21. Jika penghasilan wajib pajak tidak melebihi PTKP, maka wajib pajak tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilan wajib pajak melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21. Selanjutnya ada besar tarif PTKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK titik 010 atau _ 2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini adalah: 1. Untuk wajib pajak orang pribadi akan menjadi 54 juta. Yang kedua, untuk wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Keempat, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. Maksimal 3 orang setiap keluarga. Dan dari ketentuan nomor 4, keluarga saudara yang dimaksud dalam poin 4 adalah orang tua dan anak kandung. Dan yang selanjutnya, sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua dan anak tiri. Selanjutnya ada depresiasi atau penyusutan. Secara konsep, penyusutan merupakan sebuah alokasi dari biaya perolehan suatu aktiva tetap kecuali tanah yang memiliki masa manfaat tertentu atau disesuaikan dengan kelompok hartanya. Penyusutan ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh Pasal 11. Dalam hal ini, penyusutan akan dimulai pada saat bulan di mana terjadinya pengeluaran. Sementara apabila terjadi pada harta yang masih dalam proses pengerjaan, maka penyusutan baru dapat dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan atas harta tersebut. Selanjutnya, dalam UU PPh, pada metode perhitungan di mana terdapat dua metode perhitungan, yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kedua metode tersebut ditentukan atas bagian-bagian yang sebanding atau sama besar dan tentunya tergantung dari masa manfaat yang telah ditetapkan. Masa manfaat pada aktiva tetap akan disesuaikan dengan kelompok aktiva tetap. Dalam hal ini, ketentuan tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penetapan tarif penyusutan. Untuk kelompok harta bukan bangunan, kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun ditetapkan dengan metode garis lurus sebesar 25% dan tarif saldo menurun 50%. Dan kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dan tarif garis lurusnya 12,5% dan tarif dengan menggunakan metode tarif saldo menurun dipatok dengan 25%. Selanjutnya ada di kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun dengan menggunakan metode garis lurus sebesar 6,25% dan menggunakan metode saldo menurun sebesar 12,5%. Dan kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun dengan metode garis lurus sebesar 5% dan dengan saldo menurun sebesar 10%. Untuk yang berupa bangunan, yang kelompok harta permanen
dengan masa manfaat sebesar 10 tahun dan akan dengan metode garis lurus perhitungannya sebesar 10%. Dan yang bukan permanen dengan masa manfaat 20 tahun akan dengan perhitungan garis lurus sebesar 5%. Sebagai tambahan, ketentuan atas penyusutan harta berwujud yang dimiliki ataupun digunakan dalam bidang tertentu, khususnya badan usaha telah diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jika terjadi pengalian ataupun penarikan harta karena suatu dan hal lain, maka nilai sisa buku harta akan dikenakan sebagai bentuk kerugian sehingga jumlah daripada harga jual yang diperoleh atau diterima sebagai penghasilan pada saat terjadi penarikan harta tersebut. Jika hasil dari pengalihan atau pergantian atas asuransi yang diterima atau diperoleh jumlahnya dapat diketahui di masa kemudian, maka sesuai dengan persetujuan Dirjen Pajak, perhitungan jumlah atau pembukuan akan disesuaikan dengan masa atau waktu terjadinya pergantian tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, selanjutnya ada amortisasi. Amortisasi adalah segala pengeluaran untuk harta tak berwujud, meliputi perolehan hingga biaya perpanjangan hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah dengan masa manfaat harta lebih dari 1 tahun. Perhitungan amortisasi ini dapat dimulai pada bulan pertama dilakukannya pengeluaran, kecuali bidang tertentu yang akan diatur tersendiri. Harta tak berwujud adalah aset yang dimiliki suatu perusahaan namun tidak berupa fisik. Di antara harta tak berwujud adalah hak paten, merek dagang, goodwill, hak cipta, dan sebagainya. Peraturan untuk amortisasi ini sudah ada dalam Undang-Undang mengenai pajak penghasil yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terbaru adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya ada penetapan tarif amortisasi. Untuk menghitung biaya amortisasi, masa manfaat hingga tarif amortisasi atas harta tidak berwujud berikut penetapannya. Pada kelompok 1 dengan manfaat 4 tahun ditetapkan sebesar dengan metode garis lurus sebesar 25% dan dengan metode saldo menurun sebesar 50%. Dan di kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan menggunakan metode garis lurus ditetapkan sebesar 12,5% dan dengan metode saldo menurun sebesar 25%. Pada kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun ditetapkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar 6,25% dan saldo menurun sebesar 12,5%. Dan yang kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun ditetapkan dengan metode garis lurus sebesar 5% dan saldo menurun sebesar 10%. Sebagai tambahan, pengeluaran atau biaya pendirian serta biaya perluasan modal dalam perusahaan akan dibebankan pada dimulainya tahun atas terjadinya pengeluaran. Amortisasi yang terjadi atas pengeluaran guna memperoleh hak dan pengeluaran lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun atau 12 bulan, misalnya dalam bidang penambangan, gas bumi maupun minyak, di mana akan dilakukan dengan metode satuan produk. Selain menggunakan metode satuan produk, dapat dilakukan juga dengan menggunakan metode satuan produk setinggi-tingginya sebesar 20% setahun. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.